Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pagi hari ini insyaallah kita mulai di dalam pendidikan anak ya, dalam tema pendidikan anak insyaallah. Kemarin kita sudah selesai suami istri, sekarang gimana pendidikan anak. Tema kita insyaallah pendidikan anak dari mulai sebelum menikah sampai melahirkan. Itu dulu tema kita insyaallah, sebelum menikah sampai melahirkan. Atau sudah menikah berarti ya? Piye terusan? Ini ke mana bi? Baik. Poin pertama yang harus dipahami adalah yang dituntut bagi kedua orang tua, yang diwajibkan Allah wajibkan kepada kedua orang tua adalah mendidik dan bersemangat di dalam mendidik. Itu kewajiban. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Paham ini ya? Ini poin-poin pertama yang harus difahami oleh kita. Orang tua, Anda punya kewajiban berupa mendidik anak. Mendidik, semangat mendidik, berusaha mendidik. Terus siapa yang memegang hidayah? Allah. Barang siapa yang bisa barang siapa yang mendapatkan hidayah dari anak-anak kita, maka itu fadlullah, anugerah yang Allah telah berikan kepadanya. Bagi siapa yang anaknya tidak mendapatkan hidayah, maka sang bapak telah menunaikan kewajibannya dan telah bebas tanggung jawabnya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dari situ kita ambil sebuah kesimpulan, kapan seorang bapak disiksa oleh Allah karena anaknya? Kapan? Kapan? Nah, manakala kedua orang tua melantarkan dalam pendidikan. Itu poin penting kan. Banyak orang tua terasa terbebani, Pak. Piye anak itu kok ini, ya kan? Padahal aku sudah maksimal, sudah ini. Urusan hidayah itu bukan di tangan kita, di tangan Allah. Kewajiban kita sekedar sebagai hamba memaksimalkan dalam pendidikan anak-anak kita. Urusan dia nanti dapat hidayah nggak dapat hidayah itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dapat hidayah itu juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Dapat hidayah itu juga ujian untuk kita. Paham nggih? Jelas insyaallah ya. Baik. Oleh karenanya dari sini bagi orang tua
supaya bebas tanggung jawabnya di sisi Allah, supaya bebas kewajiban-kewajiban yang dia berikan kepada anaknya, maka di sini butuh kita belajar apa kewajibanku sebagai orang tua. Kan kalau kita tidak tahu kewajiban kita kan, maka semua orang tua akan mengklaim, aku sudah tunaikan kewajibanku kok, gitu kan. Lalu kita rinci, coba apa yang kamu lakukan, coba terangkan ke kami. Gak bisa menerangkannya, bahkan menerangkannya pun salah-salah kan. Gitu kok sudah mengklaim diri kamu sudah menunaikan kewajiban kamu. Maka dari sini kita belajar sebagai orang tua, dengan kita belajar ini mengevaluasi, kira-kira aku ini sebagai orang tua sudah menunaikan gak kewajibanku terhadap pendidikan anak-anakku, atau belum. Kalau belum, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dalam pendidikannya. Bisa dipahami? Baik. Langkah pertama adalah seorang ayah di dalam pendidikan anak ini, seorang ayah harus ikhtiyarul memilih ibu yang baik. Anda jangan salah di dalam memilih ibu untuk anak-anak. Baik, ini penting. Jadi poin pertama di dalam pendidikan anak adalah Anda di dalam mencari sang ibu ini udah benar atau belum. Apakah Anda mencari ibu yang penting cantiknya aja, tidak memperdulikan agamanya, ataukah duitnya saja, gak memperdulikan agama? Nah, ini masalah. Kenapa begitu? Anda pingin tanaman itu buahnya bagus. Anda pingin tanaman itu buahnya bagus. Pertama kali yang Anda cari apa? Tanahnya dulu kan? Kamu pengen meletakkan tanaman itu di mana? Di semua tempat, atau Anda mencari tanah yang bagus? Pertama kali yang antum cari adalah tanah itu bagus dulu, bagus, subur. Lah baru Anda tanam benih di tanah itu. Gak mungkin ketika Anda ingin menanam benih atau menanam tanaman, lalu Anda asal-asalan dengan bahasa wis takdirilah gitu kan, wis takdirilah. Ya lihat aja takdirnya, nanti kamu akan dapatkan gitu kan. Ya paling enggak jangan takdir lah kan. Ya usaha dulu, gimana usahanya? Ya cari tempat yang subur, tanah yang subur, tanah yang bagus. Baru kamu letakkan benih di situ. Nah, kalau antum paham tadi, maka begitu pula kita adalah mencari apa? Istri. Kita udah tanam benih di istri itu. Kita udah tanam benih, ya, benih berapa? Air mani. Bagaimana keadaan anak kita nanti kalau tempat benih kita itu nggak baik? Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik tidak akan keluar kecuali tanaman yang bagus, dan tanah yang busuk, yang jelek tidak akan keluar kecuali tanaman yang jelek. Jelas ini kan, ini Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan tanaman yang bagus, maka tanamlah di tanah yang bagus.
Tapi kalau Anda pingin hasilnya itu jelek, ya sudah, tanam aja di tanah yang jelek. Nah, logikanya berarti kalau orang tua ibu kita ini, sang istri, calon ibu ini nggak baik, maka bagaimana anaknya akan baik? Ini teori dan ya teori dan logikanya begitu. Nggak usah bicara takdir. Lu anakku ibuku elek, maru dadi wonge. Lah iku keluar dari jalur, Pak. Tapi kalau hukum asal ya begitu. Kalau tanahnya baik, insya Allah tanamannya akan baik. Kalau jelek, maka akan jelek. Poin yang kedua adalah perlu difahami, menikah itu bukan sekedar hanya mut'ah. Nikah itu tidak sekedar hanya mut'ah, kenikmatan hasrat saja. Itu dipahami oleh kita ini. Menikah itu tidak murni hanya hasrat dan syahwat saja. Akan tetapi menikah itu adalah membangun keluarga yang sakinah dan mawaddah, yang artinya keluarga itu tatakauwan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bagaimana akan bisa bahagia keluarga Anda kalau istri kamu tidak solihah dan anak-anak kamu tidak solihah? Kebahagiaan itu tidak murni hanya dia cantik lalu kamu memberikan syahwat kamu kepadanya. Mungkin saat menaruh syahwat itu Anda bahagia mungkin, tapi setelah itu apa yang dia lakukan kepada diri kamu? Kalau dia nggak solihah, apa yang terjadi? Kemudian kalau dia nggak solihah, bagaimana mendidik anak-anaknya? Maka saya ingatkan lagi, menikah tidak murni, tidak murni hanya melampiaskan syahwat saja. Tapi menikah bagaimana akan keluar dari sang ibu itu anak-anak soleh yang mereka beribadah kepada Allah, yang mereka menjadi pejuang Islam, yang mereka menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Camkan itu. Kita menikah tidak hanya menaruh benih kepadanya, mengeluarkan syahwat kepadanya, kemudian bersenang-senang dengannya. Tidak hanya itu, ingat-ingat. Tapi kita menikah memiliki tujuan yang besar. Setelah itu apa? Yaitu menjadikan anak-anak dari sang ibu itu anak-anak soleh dan solihah, yang mereka memperjuangkan agama ini dengan tulus dan ikhlas. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita mencari istri hanya melulu cantik. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita untuk mencari istri melulu mutlak hanya cantiknya saja. Dalam sebuah hadis rawahu Daruqutni, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Iyyakum wa khadra ad-damani." Qalu, "Wa ma khadra ad-damani ya Rasulullah?" Qala, "Al-mar'atul hasanatu al-mar'atu hasna'u fil manbati su'i." Baik. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, hati-hati kalian wanita yang cantik. Hati-hati kalian pada wanita yang cantik. Para sahabat tanya, ada apa dengan wanita cantik ya Rasulullah? Ada apa? Ada apa dengan wanita cantik itu?
Karena wanita cantik itu ya jawabannya jelas. Wanita cantik saja tidak soleh dan tidak solihah, apa yang terjadi? Akan merusak agama kamu. Nabi mengatakan takhayyaru linutfikum, carilah wanita yang baik untuk menitipkan air mani kamu. Carilah wanita yang baik untuk menitipkan air mani kamu. Maka yang dianggap di sini bukan karena cantik saja, dan hikmah dalam menikah tidak mesti hanya hubungan biologis saja, akan tetapi adalah berkaitan dengan nutfah. Air mani kita itu diletakkan di mana dan nanti jadinya apa. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian ibu dalam pendidikan anak itu perkara yang penting. Ibu dalam pendidikan anak itu perkara penting. Seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun. Sang ibu itu adalah tempat pendidikan. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah tempat pendidikan. Idza a'dattaha, apabila engkau menyiapkan madrasah itu dengan baik, maka engkau akan menyiapkan generasi-generasi yang baik. Nah, kalau tempat madrasahnya nggak bagus, maka tentunya anak-anak yang sekolah di situ tidak akan bagus. Nah, ibu itu madrasah, tempat sekolahnya anak-anak kita. Nah, kalau dia tidak bagus, maka bagaimana mencetak generasi yang bagus? Wong dianya nggak bagus. Oleh karenanya, ini pelajaran penting bagi ibu-ibu yang sudah menikah. Ini kan sudah menikah nih ya. Kalau kamu pingin anakmu itu baik, ya kamu dulu perbaiki. Jadilah kamu istri solihah. Jadilah kamu wanita yang solihah. Baru akan bisa mendidik anakmu dengan baik. Kamu aja hanya HP-an doang, ya kan? Terus pasang status, diri kamu di status, ngonang-ngono tok, ya kan? Goyang-goyang nih HP tok. Gimana bisa mendidik anak yang baik kalau kamu aja kayak gitu? Kamu aja nggak bisa memperhatikan waktu kamu untuk ketaatan kepada Allah, maka bagaimana bisa engkau bisa menjaga anak-anakmu waktunya untuk ketaatan kepada Allah? Lawakmu dewi lo raiso. Perbaiki dirimu dulu lah. Kalau pengen anak saleh-saleh, ya dari kamu dulu. Oke lah, kamu sekarang sudah jadi ibu, kayak tinggal kamu sekarang ini. Jelas ya? Nah, yang kedua, haknya anak juga punya hak dari bapaknya. Dan termasuk haknya anak dari bapaknya adalah memilihkan ibu yang baik untuknya. Ini haknya loh Pak, anak juga punya hak. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu nuntut kamu anak harus baik ke orang tua, ya kan? Harus taat, jangan durhaka, kan begitu seringnya. Sekarang dibalik, wahai ayah, sudahkah engkau memberikan haknya anak? Sudahkah engkau sudah menunaikan? Apakah kau sudah menunaikan haknya anak? Anak punya hak. Lah di antara haknya anak apa coba? Adalah dipilihkan ibu yang baik untuknya. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Si laki-laki ini yashku uquqa ibni. Dia mengeluh tentang kedurhakaan anaknya. Mengeluh tentang apa? Durhaka anaknya. Anaknya durhaka,
terus lari ke mana? Ke Umar bin Khattab, minta solusi. Fa akhdhara Umaru ibnahu wa nabbahu al-luquq. Umar menghadirkan sang anak. Ketika diwaduli itu, Umar bukan diem begitu aja, enggak. Umar meminta, mana anaknya, hadirkan ke saya. Setelah anaknya dihadirkan, wa nabbahu, lalu Umar ngasih peringatan, ngasih nasihat, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah selesai Umar menceramai si anak itu, faqala al-ibn, sang anak bertanya ini. Serai sang anak bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaisa lil waladi haqqun ala abih, bukankah seorang anak itu punya hak dari bapaknya? Bukankah seorang anak itu punya hak dari bapaknya? Qala, kata Umar, bala, oh iya, punya. Qala, kata sang anak, fama huwa, terus apa haknya anak itu apa? Qala Umaru, kata Umar, ayyang taqiya ummah, seorang ayah harus mencarikan ibu terbaik untuknya. Berarti kan nih, seorang ayah memilihkan ibu terbaik untuknya. Wa yuhassina ismah, dan memperbagusi namanya. Wa yu'allimah Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Lihat, sang anak punya hak, punya kewajiban yang sang bapak harus menunaikan kepadanya. Apa yang pertama tadi? Memilihkan ibu terbaik untuknya. Yang kedua apa? Memberikan nama baik untuknya. Oh, cukup nama Paijo, nama apa mana? Sundari, apa mana lagi itu, nama yang tidak memiliki arti apa-apa, ya kan? Terus yang ketiga apa? Mengajarkan Quran kepadanya. Lihat, faqala al-ibn, maka berkata sang anak, fa inna abi lam yaf'al dzalik, wahai Umar bin Khattab, bapakku itu tidak melakukan sama sekali dari tiga yang engkau telah sebutkan tadi. Amma ummi, adapun ibuku, dia wanita Majusia. Wa qasamani, sang bapak memberi nama kepadaku Jual, dan bapakku tidak mengajarkan kepadaku dari Al-Quran walaupun satu huruf. Faltafata Umaru ila abih, ila rajul, maka sang Umar langsung menoleh ke bapaknya. Waqal, kata Umar, ajita ilayya tasku uquqa ibnik, apakah karena ini kamu datang kepadaku mengadukan perihal kedurhakaan anakmu? Waqad aqaqtahu qabla ayyauqah, maka sungguh engkau wahai orang tua telah berbuat durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kamu. Bisa dipahami? Jadi bahasa beliau, sungguh engkau wahai bapak telah durhaka kepada anak sebelum apa? Anak durhaka kepada kamu. Jadi orang tua juga durhaka kepada anak. Orang tua juga durhaka kepada anak. Kapan? Manakala dia mencari ibu sembarangan, gitu loh. Manakala sang ayah nggak mengajari ilmu kepadanya, manakala sang ayah memberikan nama yang tidak memiliki makna yang bagus untuknya. Jeneng kok khutoma, apa khutoma? Neraka jahanam khutoma. Jeneng kok al-qari'ah, apa al-qari'ah? Hari kiamat itu apa arti ini? Bisa dipahami insyaallah? Nah, taib. Kemudian seterusnya,
Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau berkata kepada putra-putranya ini. Sekarang mikir kita ya, udah bener belum ini? Nyari istri, delek sing ayu apa delek sing salihah iki ya? Ya Allah tobat ya. Kalau dulunya nyarinya angger delek wae ya, tinggal saiki tobate. Sampaikan ke anakku, ya Allah nak, mohon maaf ayahmu nak, aku dulu mencarikan ibu mek delek ayu nitok wae ya anakku ya Allah ya kan. Aku dulu nyari istri, nyari ibu mek delek duit tok ya Allah gitu kan. Tobat ke anak itu. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau berkata kepada putra-putranya, apa kata beliau? Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara wa qabla an tuladu. Kata Abul Aswad, seorang ayah Pak, dia berkata, sungguh aku telah berbuat baik kepada kamu saat kamu kecil dan saat kamu sudah dewasa, bahkan saat kamu belum lahir. Lihat sang ayah bilang, sungguh aku telah berbuat baik kepada kamu. Nah, saat kamu kecil, saat kamu udah dewasa, dan saat kamu belum lahir. Qalu, sang anak bingung, nanya dia, kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada. Terus piye carane Anda berbuat baik kepada kami, wong kami itu belum lahir. Piye carane? Gimana caranya Anda itu berbuat baik kepada kami sebelum kami itulah lahir? Qala, kata Abul Aswad, ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku pilihkan untuk kalian dari ibu yang kalian tidak pernah mencaci maki dia. Berarti apa? Ibunya jos, solihah, sampai anaknya saja nggak pernah mencaci maki dia karena ketulusannya dalam mendidik, karena kebaikan dalam mendidik, dan karena kebijaksanaan dalam mendidiknya. Sampai sang anak pun gak pernah memilih, gak pernah mencaci maki terhadap sang ibu, alias ridho dengan ibu itu. Itulah apa? Seorang ayah telah berbuat baik sebelum anak itu lahir. Itulah seorang ayah telah berbuat baik kepada anaknya sebelum dia lahir. Kemudian seterusnya, perlu difahami, para wanita itu nggak sama Pak. Wanita itu nggak sama. Kata penyair, aros sahiban niswani yaksibu anha sawaun wabunun bainahunna. Aku menyangka di awal para wanita itu sama. Ternyata tidak. Mereka itu ada perbedaan yang amat jauh di antara mereka. Artinya jauh dari mana? Dari si karakter dan pendidikan. Ada wanita yang suka marah tok, anaknya rewel dikit dikamplengi anaknya, ya bora. Ada anak ibu suka cerewet ngomong, kalau lagi ngomong nggak pernah berhenti kayak kereta api, bunyi ya bunyi nggak tahu berjam-jam kuat bunyi tok. Ya, ada orang tua yang sukanya hanya dandan dirinya tok, dirinya itu didandani, orang mikir anake. Ada model ibu-ibu itu yang dipikir HP ini tok, ya kan? HP ini tok, mikir HP, buah anak nangis apa ora nangis, mangan apa ora mangan, ora diperhatikan. Ada yang orang tua ibunya males masak, anak wis mau mangan gak mangan, bos pikir kono wis. Itu banyak wanita, banyak ibu yang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Maka dari situ Anda harus mencari ibu yang baik dari sekian para wanita yang tidak baik itu.
Nah, jadi yang ikut ngaji sekarang ini, ya kan? Ya berubah ibu-ibu. Ojo kok mek mikir awakmu tok. Ojo kok mek mikir HP-mu tok. Pikirin anak-anak itu loh. Gimana anak itu menjadi anak yang baik, berguna untuk negara dan agama. Untuk negara bro, Indonesia kita bro. Untuk negara juga lah. Berguna untuk negara, untuk agama. Orang kok anak terus jadi hewa-hewa terus piye? Ya? Karena ibunya hewa. Wes, paham insyaallah ini? Jelas Bapak-bapak? Nabi Ustaz, delek mana to? Ya mbo terserah sampai delek mana apa ora. Kok takon aku iku piye? Tapi pesenku kalau delek mana ya sing genah ngono lho. Iku pesenku. Aku ora ngongkon sampe delek mana. Tapi pesenku kalau cari lagi ya cari sing genah ngono lho untuk anak-anak kita. Si penyair bilang faminhunna jannatun, di antara para wanita itu ada yang surga. Wa minhunna niron lahunna wuqudu, di antara mereka itu ada api yang menyala-nyala. Lu wong wedok itu loh, ono sing surga ngedem-ngedem suaminya, ono sing api menyala, ketemu gegeran wae. Wong wedok. Nah, terus yang kedua, semoga bisa diterjemahin. Ini lagi ditulis bukunya. Ini termasuk bagian tulisan saya dalam pendidikan anak. Semoga bisa diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Setelah ini nanti kita ngaji lagi pendidikan dari umur 0 sampai umur 21 tahun. Itu ada pendidikannya. Terus saya punya buku lagi, cara apa menanggulangi anak yang nakal. Iku ono kaidah-kaidahe. Ya kita ngaji lah. Mau jadi orang bapak kok iwae piye. Jadi bapak itu ya harus belajar kayak gini, Pak. Gimana terusan? Oh, jadi bapak kayak iwae piye. Yang kedua, zikru ismillahi ingdal jima'i, menyebut nama Allah ketika berjima. Itu juga apa itu bagian dari pendidikan ke anak. Ketika jima ya jolali, pikir sama Allah sih. Ojo kok langsung wae, ya kan? Keblek tapi ojo kok langsung wae ya. Paham Pak ya? Lali apa ora? Ojo sampai lali lo ya. Ojo sampai lali lo, itu bahaya lo itu. Itu berpengaruh dalam pendidikan anak nanti itu. Itu berpengaruh dalam pendidikan anak. Sekarang pendidikan anak kita ini kan kita pakai teori-teori Islam lo ya. Ojo ngewe teori barat yang terkadang nggak ketemu ujungnya. Dari mana sandarannya, dari mana, ya kan? Paling nggak kita bisa memadukan teori-teori itu dengan teori Islam lah. Baik ya. Ada sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, lau anna ahadakum idza ata ahlahu, apabila salah satu di antara kita mendatangi istrinya, qala, saat dia mendatangi istrinya dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana, fakudhiya bainahuma waladun. Dengan berjima itu Allah takdirkan dia punya anak, maka lam yadhurruhu syaitonun abada,
maka syaitan tidak akan bisa mengganggu si anak itu selamanya. Coba bayangkan, barokah membaca doa ketika berjima, apa? Syaitan tidak bisa mengganggu dia selamanya. Syaitan tidak bisa mengganggu dia selamanya. Al-Imam Qadhi'iyat dalam kitab Ihkamul Ahkam juz 2 halaman 562 beliau mengatakan ini, apa maksud dari ucapan Nabi syaitan tidak mengganggu dia? Kata beliau, kemungkinan itu ada kemungkinan adalah tidak mengganggu dia secara fisik, dan kemungkinan yang kedua tidak mengganggu dia secara agama. Fisiknya dijaga oleh Allah, dan apa? Dan agamanya dijaga oleh Allah. So, barokah membaca zikir ketika jima, lalu Allah takdirkan dari jima itu jadi anak, Allah jaga itu, badannya dijaga, dan apa? Agamanya dijaga. Maaf. Tapi kalau kita pas jima terus gak mau condungo terus dadi anak, ya wis, piye coba? Gak bahaya toh? Agamanya gak dijaga oleh Allah, ya wis, jadilah apa yang terjadi. Jadi anak nakal, beling, apa mana? Wis gak beri kemanusiaan, isone tawuran wae ya, isone mek durhaka ngenteki duit wong tua wae, dan seterusnya, kan masalah itu. Nah, bukan berarti dari sini si anak itu maksum dari apa? Dari dosa dan maksiat. Bukan berarti begitu. Andai kata dia pun berbuat dosa dan maksiat, Allah gampangkan untuk bertobat, karena Allah menjaganya kan. Jadi Allah gampangkan untuk luluh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kok keras kepala ngono gak. Maka dari sini Pak, betapa power pentingnya doa. Doa itu bisa yasrifu anul bala wa yu'tasamu bihi min nazagati syaitani wa adha. Doa itu bisa memalingkan bala dari si anak, dan bisa menjaga anak dari bisikan-bisikan syaitan dan gangguan-gangguan syaitan. Itu doa. Nah, kapan doa? Ketika Anda berjima tadi kan berdoa itu. Bismillah Allahumma jannibna kan. Is makna berdoa kan kepada Allah. Apalagi ndungone sambil apa? Sambil tenan ngono. Kan ada doa, mes sekedar doa ya. Gupo iku ne wae kan. Ora segupo iku ne wae kan. Sampai lali doane wis epet-epet ngono wae kan. Iki doa bener-bener tenan iku ya. Fokus doa, ya Allah, bener-bener ya Allah jaga anakku dari syaitan, bener-bener, masya Allah, tambah luwe mandi mana ya kan. Karena ketika Anda berdoa itu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, khilaf ulama panjang, saya sebutkan, enggak sebutkan. Ini saya sebutkan panjang banget, cukup insya Allah itu. Seterusnya, poin ketiga, kewajiban tugas orang ayah ini, ikhtiyarul hayyi wal jiron, memilih tempat yang bagus dan tetangga yang bagus.
Setelah Anda menikah ini Pak ya, setelah ini belum punya anak loh ini. Belum punya anak masihan ini. Ini semua masih untuk anak semuanya ini. Persiapan untuk anak. Setelah Anda mencari istri yang bagus, tanah yang bagus, mari ngono berkumpul, moco zikir, moco doa. Mari ngono apa? Anda carikan tempat yang baik untuk bukan anak, si istri gurung dua anak ini sian. Apa namanya? Kan gini sekarang ini. Oke, Anda di awal dapat wanita solihah. Oke. Mari ngono berjima wis mari ngono lah wis kabeh lah. Terus kalau Anda salah memilih teman bojo itu, salah memilih tetangga, mau jadi apa istrimu itu? Hancur gak? Hancur, ya kan? Nah itu butuh dijaga itu. Kalau dia awalnya kamu mencari itu solihah, jaga gimana dia itu solihah kan? Nah bisa jaga. Ya tempat tinggalnya didekek sing apik, tonggo-tonggoe diderekno sing apik, enggak kok sembarangan tempat dan sembarang tetangga. Ini bisa mempengaruhi kesolehan sang ibu. Guru bahasa anak lo ya. Iki baru ibu persiapan kanggone anak. Ojo kok bahasa anak ibu isi diapii. Ngono lho, Pak. Ibunya dulu didandani sing apik. Baru engko anake metu apik. Lah wong ibuke wae ora genah lho, piye mau dadi anak genah? Baik. Perlu dipahami ya. Annal insan yata'atsaru bi bi'atihi khassatal mar'a wal atfal. Manusia itu amat terpengaruh dengan bi'ah. Bi'ah apa? Tempatnya. Amat berpengaruh dengan tempat, suasana tempat itu, keadaan tempat itu. Lebih-lebih wanita, yang mana wanita itu akalnya pendek, akalnya sempit, sudah paling mudah terpengaruh, ya paling mudah terpengaruh. Fahum yata'atharuna bi akribaihim, mereka bisa terpengaruh dengan kerabat-kerabat mereka, wajiron, tangga-tangga mereka, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walahya takhtalif, berarti kan itu kampung itu berbeda-beda, jangan dihukumi sama. Kampung itu, tempat tinggal itu berbeda. Ada suatu kampung yang mayoritas penduduk kampung itu menjaga Islam, menjaga syiar-syiar Islam. Nah, menjaga bagaimana kampung ini mempertahankan agamanya, menyiarkan agama Islam. Nah ini kita cari kampung yang kayak gini, kita cari. Ada juga kampung yang modelnya sasaan wis agama nomor sekian, maka mereka ada judi, ada apalagi minum khamr, wala semuanya itu. Ini bi'ah tempat yang akan bisa mempengaruhi keadaan istri-istri kita, begitu. Oleh karenanya perhatikan itu, ada sebuah makalah bagus, al-jaru qabla dar. Anda sebelum membangun rumah, cari dulu tetangganya. Jangan asal bangun rumah. Al-jaru qabla dar. Tetangga itu sebelum bangun rumah. Jadi sebelum Anda bangun rumah itu gimana tetangga sekitar, baik apa enggak, mendukung agama atau enggak, baru Anda bangun. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah di surga di sisi kamu. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga di sisi kamu. Apa kata Ibnu Katsir? Qalal ulama'u ikhtarat al-jara qabla dari. Dia
Istri Fir'aun itu memilih tetangga sebelum rumah. Apa itu tetangga? Indaka, di sisi kamu ya Allah, baru ada rumah. Paham nggak? Di sisi Allah dulu, didahulukannya tetangga, yaitu di sisi Allah baru ada rumah. Maka itu menunjukkan kita sebelum bangun rumah, perhatikan bi'ah tempatnya dulu. Jangan asal membangun rumah, karena itu akan berpengaruh terhadap agama istri kita. Kalau agama istri kita sudah kacau, maka tentunya anak-anak kita akan menjadi kacau sama dengan ibunya. Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasul, arbaun minas sa'ada, ada 4 yang menjadi kebahagiaan. Manusia pasti mencari 4 kebahagiaan ini. 1, almar'atus sholihah, istri sholihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang 3, nomor 3, wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Yang keempat, wal markabul hani'u, kendaraan yang nyaman. Ini 4 yang membahagiakan manusia secara umum. Di situ ada apa? Tetangga yang baik. Tetangga yang soleh adalah poin yang bisa membahagiakan kita. Wa arbaun minasyaqai, ada 4 perkara yang membuat kita menderita. Pertama apa? Adalah almar'atus su, istri yang tidak solihah. Yang kedua, wal jarusu, tetangga yang tidak baik. Wal markabus su, tempat tinggal yang sering apa? Tempat tinggal apa namanya? Kendaraan yang nggak nyaman ya, yang nggak nyaman, Pak. Yang keempat, wal maskan dhayyik, tempat tinggal yang sempit. Itu 4 yang membuat kita sengsara ya dalam kehidupan kita. Yang terpenting di sini apa coba? Tetangga yang apa? Iya. Masya Allah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Pak, itu juga berlindung kepada Allah dari tetangga yang tidak bagus. Kata Rasulullah ini, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari tetangga yang tidak baik. Rasul. Berarti penting banget tetangga ini, Pak. Bi'ah, tempat tinggal untuk kita ini, untuk tempat istri kita itu penting banget. Cari tempat yang baik. Jangan difahami tempat yang baik ya ono maksiate, ya pasti ono lah. Nah kalau tempat yang baik kayak ono maksiate mana? Tempat yang tidak baik kita kan meminimalkan, Mbak. Piye carane? Dan butuh usaha kita kan. Wis didekek tempat yang baik, ternyata istri kelakuannya koyo ngono, di apa mana kita udah berupaya kan. Wis delek sholihah, wis berjima ya wis mantep lah wis pokoknya kan. Delek tetangga yang wape semuanya udah. Terus ternyata istri kok belalu, Pak. Itu belalu berah. Khianat. Ya urusan dengan Allah lah. Kita udah maksimal kok. Mau diapain lagi kita? Udah berupaya kan. Hidayah di tangan Allah. Istiqomah di tangan Allah, Pak. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Gitu. Taib, cukup dulu insya Allah ya, 1 jam. Saya ada urusan penting sebentar ini. Mohon izin dulu. Alhamdulillah bisa dipahami nggih? Taib, berarti besok kita akan lanjut di tema pendidikan anak dari apa? Sebelum menikah sampai melahirkan ya. Sebelum menikah sampai melahirkan. Insya Allah Ta'ala kita selesaikan ini dulu. Baru akan ada pembahasan setelahnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita, terus memudahkan urusan anak-anak kita dan istri-istri kita, Pak ya. Istri kita menjadi istri soleh kabeh, anak kita soleh solihah kabeh, sehingga
kita menjadi laki-laki yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.